Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudari-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa angka 7 adalah angka yang sempurna. Kalau sudah sampai angka 7 itu, sempurnalah. Termasuk apa yang diperkirakan oleh Petrus. Kalau saya sudah mengampuni orang sampai 7 kali, itu sudah sempurna. Dan selanjutnya akan saya balas dia kalau dia bersalah kepadaku kali yang ke-8. Dan seterusnya. Ini pikirannya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, bukan. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya, ampunilah saudaramu tanpa batas. Saudari-saudara yang terkasih, memang hidup bersama dengan orang lain itu selalu saja ada pertengkaran, perselisihan, dan kesalahan-kesalahan yang terus-menerus dibuat tak henti-hentinya setiap hari. Kalau kita mengoreksi diri kita dengan rajin setiap hari, entah pada malam hari sebelum tidur dan lain sebagainya, kita akan menemukan kebenaran ini. Berapa kali saya telah bersalah terhadap orang lain selama hari ini. Tapi kita seringkali tidak rajin untuk mengoreksi diri kita hari demi hari. Karena itu kesalahan-kesalahan seperti ini terus bertumpuk-tumpuk dan menjadi sesuatu yang nantinya sangat mengerikan. Lihat saja suami istri, ketika mereka berhenti saling mengoreksi, maka itu akan terjadi ledakan yang luar biasa pada saatnya. Terjadi pertengkaran, perselisihan, terjadi kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Terjadi perceraian, caci maki. Apa yang keluar dari mulutnya itu bukan lagi mulut yang berasal, mulut yang diurapi oleh Allah sendiri, tapi mulut yang dikuasai oleh iblis dan setan. Itulah pengalaman hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, Yesus tahu betul mengenai sepak terjang kita manusia ini. Maka dia mengatakan, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali engkau harus mengampuni sesamamu. Mengampuni satu sama lain. Saudari-saudara yang terkasih, siapakah tidak heran dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ini? Mungkin kita semua mengatakan, Tuhan Yesus, kau jangan terlalu menggampangkan persoalan lah. Kita bisa mengatakan demikian. Sakit hatiku ini. Sakit sekali aku ini. Bagaimana bisa kau katakan begitu? Sakit aku. Lalu, apakah kita merubah apa yang dikatakan oleh Yesus? Saudari-saudara terkasih, apa yang tertulis tetap tertulis. Teks ini tidak bisa kita rubah bagaimanapun juga. Kita hanya bisa merenungkan kembali. Apakah kita termasuk orang yang pendendam dan tidak pernah bisa mengampuni orang lain, atau kita bisa
mengampuni orang lain dengan segenap hati kita, dengan seluruh jiwa kita. Memang hal itu tidak gampang. Kita semua sama tahu, tidak gampang. Karena apa? Orang yang dilukai dan disakiti itu memang luar biasa. Seandainya nanti dia mengampuni orang lain, bekasnya masih ada selalu. Dia akan selalu ingat. Lalu orang bertanya, Romo, kalau saya nanti mengampuni dia, saya tidak boleh ingat lagi akan kesalahannya. Oh, ingat itu boleh. Karena bekas itu, bekas luka itu selalu akan abadi. Apalagi luka yang berat itu, abadi. Tetapi kau sudah mengampuninya, itu cukup. Bekas boleh ada, ingat boleh ada, tapi pengampunanmu itu harus kau lakukan. Kalau tidak, kau tidak bisa berdoa Bapa kami. Orang yang tidak bisa mengampuni saudaranya, dia tidak bisa berdoa Bapa kami. Ampunilah aku, seperti Engkau telah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kita tidak bisa berdoa Bapa kami. Maaf. Saya pernah didatangi oleh seorang ibu dari Surabaya ke Malang. Saya tinggal di Malang. Ibu itu datang ke biara saya, lalu mau curhat. Dan curhat itu ya seperti ini. Panjang lebar mengenai dendam kesumat yang dia lakukan terhadap saudaranya. Hanya karena soal harta gana gini atau gono gini itu. Harta. Soal harta itu dendamnya luar biasa. Cerita panjang lebar. Saya dengarkan saja. Dengar. Lalu sesudah dia berhenti saya tanya. Sudah pergi ke psikolog atau psikiater? Sudah. Sudah berapa Romo yang kamu ceritakan mengenai hal ini? Dia bilang saya tidak bisa hitung lagi ya. Setiap Romo yang saya ketemu itu saya ceritakan semuanya ini. Lalu bagaimana jawaban mereka? Wah, panjang lebar mereka sudah katakan kepada saya. Lalu saya bilang, bagaimana? Kamu sudah bisa mengampuni? Tidak bisa, saya tidak bisa. Saya tidak rela, saudari. Lalu bagaimana Romo? Saya bilang, sudah banyak sekali yang berkata kepadamu. Saya hanya katakan 1-2 kata saja. Ibu pulanglah ke Surabaya, berdoalah setiap hari 1 kali Bapa kami. Dan kalau nanti kau sampai di bagian mengampuni sesamamu seperti Tuhan telah mengampuni engkau, berhentilah di situ. Dia pulang dengan marah-marah. Saya sudah datang Romo, saya datang dari jauh. Saya dari Surabaya ke Malang hanya mendapat jawaban 1 kalimat. Lalu saya mengatakan, pulanglah ibu ya, pulang. Doa Bapa kami tiap hari 1 kali. Dia pulang dengan marah-marah dan saya juga tidak mau omong-omong lagi. Ya udah, diam. Kemudian kira-kira 6 bulan. Ibu ini datang lagi ke saya. Kemudian dia katakan kepada saya begini. Romo dengan wajah cerah. Ada apa, Bu? Saya telah mengampuni saudara saya 6 bulan. Saya datang untuk melaporkan kepada Romo. Saya telah mengampuni saudara saya. Kok bisa? Ya Romo, maaf ya. Saya waktu itu marah-marah. Tapi ketika saya pulang ke Surabaya, saya berpikir lagi. Siapa tahu ya Romo yang agak aneh ini
yang hanya satu kalimat ini, siapa tahu apa yang dikatakannya benar. Dia berdoa. Akhirnya hatinya terbuka dan dia mengampuni saudaranya. Lalu saya salam dia, puji Tuhan, engkau telah dekat dengan Tuhan. Itulah satu pengalaman, pengampunan, dan itu bisa terjadi. Maka meskipun kita menuduh-nuduh Tuhan, gampang-gampang saja Tuhan Yesus itu, tapi akhirnya kita harus mengakui hal ini. Karena apa? Karena ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita menyangkal diri kita, ketika kita menghilangkan gengsi kita, ketika kita menghilangkan harga diri kita, pada saat itulah Tuhan bekerja sungguh-sungguh di dalam diri kita. Yesus sendiri sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Seperti dia hadir di atas kayu salib dan dia mengampuni setiap orang yang telah bersalah kepadanya. Demikian pada saat itu. Seperti Yesus dari kayu salib. Seperti Santo Bapa Suci Yohanes Paulus II. Yang ketika mau mati ditembak oleh Mehmet Ali Akca. Dia mengampuninya. Dan ketika dia mengampuninya, Bapa Suci Yohanes Paulus II sembuh. Dan ketika dia sembuh, dia datang mengunjungi Mehmet Ali Aksa di penjara. Itulah luar biasanya rahmat Tuhan. Segala sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Saudari-saudari terkasih, marilah kita mencoba untuk mengampuni orang lain sedikit demi sedikit. Dan percaya dengan menyangkal diri kita, memanggul salib kita bersama Kristus, kita mampu untuk melakukan hal ini. Dan kita bersama dengan Yesus berani mengatakan, ya Tuhan, memang bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali aku harus mengampuni saudaraku. Tuhan memberkati.